Boleh. Oke, selamat siang semua. Ini saya langsung mulai aja kan. Dari Himti nggak ada pembukaan gitu kan. Oke, di sini teman-teman yang mau ikut responsi software engineering. Pertanyaan pertama saya, kenapa? Biar biar UTS-nya bagus. Yang depan abaikan aja ya. Biar UTS-nya bagus. Emang nggak dikasih kisi-kisi? Kasih kan? Bukan kisi-kisinya udah sangat jelas. Masa? Mungkin udah dibahas tapi kalian nggak dengerin. Tapi saya mau ini dong, dosennya siapa-siapa aja dosen kelasnya. Coba dari yang sini nih. Alvin, dosen kelasnya siapa? Dosen ekspor senior. Sama? Pak Yasri, dosen senior. Oke. Belakang? Sama? Pak Gintoro. Sebelahnya? Sama? Pak Indra Budi? Sama Indra Budi. Indra Budi ada kelas ya? Kelas apa Pak Indra Budi? Nggak, maksudnya kode kelasnya? Nggak tahu ya. Oke. Kalau itu yang belakang B27, satu lagi B27 juga? Oh, skip. Jack tadi dosennya siapa? Pak Karto. Oh, ya. Sering berbagi pengalaman hidup kan di kelas? Bagus kok itu pengalaman hidup. Yang di sana? Pak Gintoro. Berarti sekelas sama... Oh, oke. Depan? Oh, ini yang orang cyber. Jauh-jauh ya dari Kemanggisan ke sini ya. Effort, bagus, bagus, bagus. Oke, yang depan nggak usah. Udah tahu, anak-anak global. Yang di Zoom, saya nggak nanya lah ya satu-satu, kebanyakan. Oke, tapi sebelum saya mulai, saya mau promosi dulu, izin promosi dulu ya. Jadi kita ada kegiatan hackathon, ya. Kali ini hackathonnya agak spesial karena kerjasama sama Microsoft, ya. Jadi sebenarnya kan kebetulan kan kalian software engineering semuanya outputnya project ya. Udah pasti kan nggak ada yang nggak project kan. Kalau ada yang nggak project sih, saya bakal konfrontasi ke dosennya sih. Karena memang requirement-nya output-nya harus ada project. Kalian harus ngoding lah istilahnya gitu. Nah, jadi mungkin ide-ide project di kelas kalian itu bisa kalian coba lombakan lah, masukin ke sini aja gitu. Kalau misalnya relate, cuman memang temanya di sini itu kalau hackathon yang kali ini itu dia lebih ke AI for accessibility. Jadi memang lebih fokus ke disabilitas gitu. Gimana bikin sesuatu yang bisa mendukung mereka gitu. Join-join aja, atau kalau misalnya kalian nggak mau pakai project kalian boleh ajak teman-teman kalian yang di luar SOCS juga gitu. Yang B27 juga boleh ikut ya. Yang B27 ini juga boleh ikut. Jadi terbuka untuk semua angkatan di Binusian. Gitu. Nah, pokoknya intinya daftar aja ya. Awas kalau nggak daftar. Nanti saya minta dosen kelas kalian untuk kurangin nilai di kelas kalian. Oke, SE ya. Saya harus ngulang lagi. Oke. Buat yang mungkin di kelasnya belum dikasih tahu, saya kasih tahu nih sekarang kisi-kisi di ujian nanti ya. Jadi soalnya ada dua tipe, satu essay dan satu lagi case. Essay itu materinya ada tiga. Yang pertama software archaeology and anthropology. Spesifiknya tentang information gathering-nya. Yang kedua tentang software model. Untuk case-nya nanti saya akan kasih semacam soal. Harusnya isinya akan merepresentasikan case yang akan keluar di ujian juga. Ya, jadi saya nggak akan tulis lagi. Cuman kalau untuk yang essay ini ada tiga topik materi ini.
Kalau misalnya dosen kelas kalian nggak ngasih tahu ya, karena saya tahu beberapa dosen suka bilangnya itu materi materi UTS-nya apa ya dari week 1 sampai week 7 gitu. Technically mereka nggak salah gitu. Cuman ya ya udah saya kasih tahu aja gitu. Tapi ini saya cuma kasih tahu topiknya ya, topik materi judul-judul di sessionnya aja ya. Saya nggak kasih tahu detailnya apa, silahkan kalian cari sendiri. Terus sebelum saya kasih soal latihan dari kalian untuk materi software engineering secara keseluruhan, ada yang dibingungkan nggak? Tuh nggak ada kan, jadi ngapain kalian ikut respon sih? Nggak, yang global nggak usah, kemarin udah. Yang global saya ban dari bertanya di kelas ini ya. Iya, kali ini saya lebih sayang sama yang reguler, udah. Global udah kemarin. Yang teman-teman yang lain, yang reguler, materinya ada yang dibingungkan nggak? Kalau Alvin sih motivasinya udah jelas ya, supaya UTS-nya bagus. Dengan kata lain supaya tahu kisi-kisinya apa aja yang detail gitu kan. Tapi kalau dari sisi materi, teman-teman yang lain ada nggak? Function point, pilihan topik yang bagus sekali. Karena saya harus menjelaskan. Oke, selain function point, ada lagi? Yang cyber? Apa susahnya function point? Kan tinggal ngitung-ngitung ya. Yang di ujung? Sama. Function point dulu ya. Oke. Sebelum kita masuk function point, ini saya akan share dulu juga ini. Ini bisa kalian akses di apa namanya? Mana notepad? Oh, saya udah bicara panjang lebar. Saya lupa saya belum perkenalan diri ya. Atau semuanya udah kenal sama saya. Mungkin saya cukup terkenal gitu kan. Ada yang belum kenal? Yakin udah kenal. Kalau saya tanya nama saya siapa, kalau ada yang masih nggak bisa jawab, saya keluar nih sekarang. Coba sebelahnya Alvin deh. Tahu nggak saya siapa? Bisa sih tahu. Ya, ya, ya. Oke lah ya. Jadi saya nggak perlu perkenalan diri lagi. Cuman di sini saya memang salah satu pengajar untuk mata kuliah SE. Makanya saya diminta bantuannya oleh dari Hinti ya. Saya nggak tahu kenapa dari sekian banyak dosen kenapa harus ke saya sih. Cek. Kenapa? Karena yang lain nggak jawab. Harusnya saya kemarin nggak jawab juga ya. Padahal saya udah sengaja anggurin berapa lama loh. Oke. Hmm, sedih ya. Udah dikasih harapan, tahu-taunya ditinggal aja gitu ya. Sama nggak ya? Ya, ibarat kalau kalau saya udah ngasih tahu di responsi Himti, ya nggak mungkin dong saya kasih yang global doang gitu kan. Saya kasih pastinya yang secara general gitu. Kenapa ada kamu lagi sih? Kenapa ada kamu sih? Kenapa ada kamu? Uh, ini ya, kalian bisa akses di sini exercise. Nah, karena kebetulan materi global dan reguler nggak beda jauh, jadi uh, soal latihan yang saya kasih juga sama ya. Nah, ini bisa kalian akses di sini. Nah, saya akan share screen aja. Kalian bisa lihat. Nah, gitu. Harusnya kalian nggak bisa akses dari handphone, tampilannya akan aneh. Jadi cuma bisa dilihat dari laptop ya. Isinya adalah soal latihan. Hampir aja. Nah,
Ya, oh enggak ada kamera. Nah, di sini ada soal-soalnya ya. Jadi kalian bisa coba pelajarin dari sini. Harusnya kalau kalian bisa ngerjain ini, UTS juga kalian bisa ngerjain. Harusnya ya. Jadi uh, saya tahu saya bukan Tuhan, omongan saya nggak bisa dipercaya gitu ya. Masa percaya sama manusia gitu, percaya sama Tuhan lah gitu kan. Cuman pokoknya yang saya kasih tahu kalau kalian bisa ngerjain ini, UTS harusnya kalian bisa. Ini sih gitu aja. Oke, nah sebelum kalian mulai coba-coba ngerjain, tadi kan ada yang nanya ya tentang function point ya. Apa nih? Oke. Function dari sini boleh, cuman saya lebih suka pakai yang dari sini. Nah, oke, sekilas info. Function based metric itu adalah salah satu cara atau metrik untuk perhitungan yang bisa kita pakai untuk mengukur untuk melakukan pengukuran di dalam proyek kita. Pengukurannya itu dalam apa? Misalnya kita mau menghitung cost-nya kita mau menghitung effort yang kita butuhkan. Kita bisa menggunakan function point ini. Tapi ini salah satu metrik doang. Jadi sebenarnya masih banyak metrik lain yang bisa dipakai gitu untuk melakukan pengukuran ya. Tapi kalau misalnya ditanya metrik itu apa, measurement itu apa, kalian tahu ya? Apa yang disebut sebagai metrik, terus apa yang disebut sebagai pengukuran apa? Harusnya udah paham lah ya. Kalau metrik itu ya something yang kita pakai untuk melakukan pengukurannya gitu. Simpelnya sih gitu. Nah, salah satunya itu kan function point. Tapi kenapa sih kalian terobsesi banget dengan function point? Emang udah dikasih tahu bakal keluar di UTS ya? Nggak dikasih tahu kan? Terus kenapa terobsesi dengan function point? Kan metrik yang lain ada. Lebih apa? Demi project. Emang project disuruh ya? Kelasku enggak. Ya udah kelasku nanti aku suruh juga deh. Biar sama kan? Nah, untuk melakukan perhitungan function point ini, teman-teman bisa lihat ya tabel yang di sini. Yang di Zoom suaranya kedengaran kan? Aman kan? Teman-teman bisa lihat di parameter-parameter ini ada 5 parameter utama yang harus kita pertimbangkan sebelum kita melakukan pengukuran function point ini. Kalau di UTS, kalau misalnya soalnya udah ngasih tahu nih, jumlah-jumlah ininya hidup kalian lebih gampang. Ya kalian tinggal ngitung-ngitung aja gitu kan. Tapi sayangnya hidup tidak segampang itu. Jadi mungkin di soalnya nanti kalian harus nentuin, menghitung juga yang dimaksud dengan external input itu apa, ada berapa, EO berapa, EQ berapa, ILF, dan EIF berada berapa. Terus untuk mempermudah, kalian bisa pakai table untuk melakukan perhitungannya. Ini apa namanya? Information domainnya. Terus ini jumlahnya. Terus ini weight-nya. Ini angkanya berapa ya? Saya lupa. Ini EI, EO, EQ, ILF, EIF. Oh ya, sama kelas ini kan nggak ada kamera ya. Saya nggak tahu yang Zoom gimana cara ngelihatnya ya. Mata kamu akan menggantikan kamera gitu. Oh, di situ. Oke. Oke. Kirain dari ini gitu.
Ini harusnya udah dikasih tahu, ini angkanya akan pasti, cuman saya lupa beberapa aja, saya ngintip dulu ya. Mana ya? Nah, ini. 3, 4, 6, 4, 5, 7, 3, 4, 6, 7, 10, 15, 5, 7, 10. Nah, ini udah template-nya seperti ini. Yang perlu kalian isi cuma yang ini. Sama ini. Simple kan? Mungkin yang jadi pertanyaan sebenarnya itu adalah, angka ini dapat dari mana? Itu pertanyaan sebenarnya. Gitu. Nah, kalau misalnya saya relate-kan dengan project yang kalian kerjakan, ya, berarti untuk menghitung ini, berarti kalian harus cari tahu yang termasuk external inputs untuk project kalian itu apa aja. Oke, ingat ya, apa aja? Apa saja. Kalian cari tahu, udah ketemu nih berapa, ada berapa gitu ya. Setelah kalian udah nentuin apa aja, kalian juga harus nentuin dia itu simple, average, atau kompleks. Misalnya, ini untuk yang EI ya. Yang pertama itu simple, yang kedua itu simple juga, yang ketiga itu kompleks, yang keempat itu average, terus yang kelima average juga. Gitu. Di sini kalian akan menghitung, yang simple itu ada berapa? Ada 2 berarti kan? Yang simple ada 2, kompleks ada 1, average ada 2. Oke. Total ada berapa? 5. Berarti di sini ada 5. Cuma untuk ngitung di totalnya sini, nah kalian sesuaiin dengan yang komponen yang kalian tentuin tadi itu. Kalau yang tadi simple itu 2, berarti 2 dikali 3 dulu. 2 kali 3 ditambah yang average 2 kali 4 ditambah 1 kali 6. 6, 8, 14, tambah 6, 20. Berarti untuk yang external inputs, totalnya itu nilainya itu ada 20 di sini. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ini kenapa tiba-tiba bisa muncul seperti ini? Template. Hidup kita mudah kalau di sini. Ini template. Pertanyaannya dari mananya itu kan? Bukan pertanyaan kenapa bisa muncul angka 346 kan? Karena kalau pertanyaannya kenapa muncul 346, kita akan membahas sejarahnya lagi, historinya. Mau dibahas? Oh, salah ya. Nah, sama untuk yang lain juga. Kemudian nanti setelah itu, apa saja yang termasuk external output, kita tentuin per komponennya itu, atau per fiturnya, atau per tasknya itu, dia termasuk simple, average, atau kompleks. Sama, kita melakukan perhitungannya kayak gini juga. Baru kita tentuin langkahnya berapa. Stepnya sama untuk semuanya. Gitu. Lalu setelah itu kita udah dapat jumlahnya, kita totalkan. Inilah yang disebut sebagai unadjusted function point. Harusnya jelas ya sampai sini ya. Kemudian, baru setelah itu kita melakukan perhitungannya dari sini. Nah, count total itu diambil dari unadjusted function point-nya. Gitu. Kita kalikan dengan 0,65 yang ditambah dengan 0,01 kali, apa itu namanya itu? Sigma FI. Gitu. Sigma FI itu apa? Nah, sigma FI itu kita sebut sebagai complexity adjustment factor-nya. Di mana complexity adjustment factor-nya itu ditentukan oleh 14 faktor ini. Jadi ada 14 karakter sistem yang harus kalian pertimbangkan. 14 ini range-nya itu dari 0 sampai 5. Cara nentuinnya gimana? Ya kalian lihat seberapa relate karakter ini dengan project kalian. Contoh, saya ambil salah satu misalnya, online data entry. Keterangannya berapa persen informasi yang dimasukkan secara online. Gitu.
Project kalian itu project tentang apa? Data inputnya itu secara online nggak? Atau data inputnya itu ternyata hanya dari admin upload Excel? Berarti kan kalau admin upload Excel doang, itu kan nggak perlu online gitu kan. Yang penting kan adminnya bisa akses aja by local atau gimana gitu, tinggal upload, udah. Berarti untuk project seperti itu, online data entry mungkin nggak terlalu signifikan. Apalagi kalau misalnya dia hanya local atau aplikasi desktop aja, sama sekali nggak online. Berarti relevansinya itu adalah kita bisa tulis 0. Gitu. Tapi kalau misalnya aksesnya harus secara online, pokoknya kalau ini nggak online, aplikasinya nggak bisa dipakai aja. Berarti mungkin itu relevansinya, signifikansinya itu bisa sampai 5. Gitu. Ya udah, berarti kita tentuin untuk yang ini 5. Nah, untuk semua karakternya, kita pertimbanginnya seperti itu. Kita relatekan dengan project kita, angkanya berapa antara 0 sampai 5. Setelah itu kita jumlahkan semua. Setelah kita jumlahkan semua, angka itulah yang kita dapatkan atau kita sebut sebagai complexity adjustment factor-nya atau CAF gitu ya. Baru kita masuk nanti ke formulanya. Function point sama dengan unadjusted function point kali 0,65 ditambah 0,01 dikali complexity adjustment factor-nya. Complexity adjustment factor-nya ini udah pasti range-nya itu antara 0 sampai 14 kali 5. 70. Udah pasti di antara ini. Jadi sebenarnya ini khusus saya kasih tahu hanya untuk orang-orang yang mengikuti responsi di sini ya. Beruntung kalian. Kalau soalnya nggak minta kalian untuk menjabarkan yang bagian ini, sebenarnya kalian bisa masukin angka random aja antara 0 sampai 70 di sini. Itu kalau di ujian ya. Tapi kalau untuk di real project kalian, jangan ya. Tetap harus dipertimbangin. Tapi kalau di ujian, triknya itu seperti itu. Bentar, saya lupa. Responsi Himki itu biasa di-upload di YouTube ya? Oh, ini mau di-upload atau enggak? Kalau nggak di-upload, saya berani ngeluarin yang unrated gitu. Jadi nggak semua, kalau misalnya di-upload, nggak semua informasi-informasi saya bocorkan gitu. Dia gitu ya. Intinya cara hitungnya seperti itu. Jadi bisa pokoknya range-nya itu pasti harus antara 0 sampai 70. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba keluar nih angka 71, itu udah pasti kalian mengarang bebas. Tapi kalau kalian masukin angka 56 walaupun kalian nggak hitung ya possible gitu loh. Bisa-bisa aja gitu. Tapi balik lagi itu tergantung soal. Makanya kalian baca soalnya benar-benar. Kalau memang soalnya nggak meminta kalian untuk menjabarkan semuanya secara detail, ya udah. Buatlah hidup kalian jadi lebih simple. Random aja gitu. Perkirakan. Setelah udah dapat angkanya, baru kalian masukkan. Ini dimasukkan ke sini, lakukan perhitungan, udah dapat function point-nya berapa. Nah, tapi function point itu ya, apa ya, informasi apa sih yang bisa kalian dapat dari function point yang didapatkan nilainya? Informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Karena itu kan cuma angka function point. Terus apa hubungannya? Nah, dari sini biasanya baru kita bisa ngelebarin lagi. Contohnya, ada yang beranggapan ini beda-beda ya, terserah, bukan terserah, tergantung tim projectnya. Ada yang melakukan pengukurannya, satu function point itu membutuhkan waktu katakanlah 2 hari untuk selesai. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya pengukurannya satu function point sama dengan 2 hari, kalau ditanya berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan project, gimana cara kalian jawabnya? Gimana? Kita udah punya angka FP nih. Terus sekarang kita mau mengukur berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan projectnya. Apa yang kalian lakukan?
Misalnya nih, saya punya function point-nya dapat nih angkanya 100 gitu ya. Saya mau tahu 100 function point ini bisa diselesaikan dalam berapa hari. Gimana cara hitungnya? Diapain? Diapain? Ini matematik sederhana nih. Ya udah tinggal dikali 2. Simple kan? Tinggal dikali. Satu function point kan 2 hari, dikali kali 2 berarti 200 hari dibutuhkan. Tapi ini bukan standar ya, ini tergantung. Tergantungnya, nah gimana cara nentuinnya ini itu biasa lebih kompleks lagi prosesnya. Gitu. Ini contoh. Atau misalnya saya bilang satu function point itu nilainya itu adalah katakanlah 500.000. Berarti nilai proyeknya ini berapa? 100 dikali 500.000. Ya, gitu cara ngitungnya ya. Jangan bingung ya. Jangan ada yang bilang dibagi lagi ya. Saya bagi nilai kalian semua nanti. Iya, masa tinggal dikali bilangnya bagi. Gimana sih? Ya itu beda. Ada juga yang per orang. Itu misalnya katakanlah itu ngitungnya berapa ya? Satu orang bisa mengerjakan 5 function point gitu. Nah, jadi dari function point ini butuh berapa orang untuk menyelesaikannya. Itu juga ada yang seperti itu. Ya. Tapi kan bukan berarti semuanya langsung dibagi aja gitu. Nggak seperti itu gitu ya. Tergantung ininya, tergantung keterangannya. Gitu. Ada juga ya itu satu orang 10 function point. Berarti berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan function point ini? Ini baru dibagi gitu. Bergantung matriksnya. Oke? Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Cara ngitungnya aman ya. Soal. Kalau soalnya udah ngasih, berarti hidup kalian nyaman. Tinggal masukin angkanya. Tapi kalau soalnya nggak tentuin, nggak kasih tahu, berarti kalian harus ngitung sendiri. Bukan ngitung, kalian harus nyari sendiri. Berarti kira-kira misalnya dari project ini, yang dimaksud external inputs itu kira-kira ada apa aja, itu kalian harus jabarin. Baru kalian hitung secara manual. Gitu. Tergantung soal. Kalau soalnya memang finish sampai nentuin function point-nya berapa, udah. Gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba soalnya bilang, tentukan estimasi biaya yang harus dikeluarkan. Kalau misalnya satu function point itu 200.000, berarti hasil akhirnya itu harus berupa harga, price gitu. Pokoknya tergantung soal. Atau misalnya tiba-tiba nanyanya orang gitu kan bisa. Hah? Kalau di soalnya ada mention, kita pakai yang di soal. Kalau soalnya nggak mention, kalian boleh asumsiin sendiri. Asumsi itu, asumsi bahasa Indonesia kan? Assume, kalian bisa nentuin sendiri. Kalian bisa nentuin sendiri. Kalau soalnya nggak mention, tapi kalau misalnya soalnya minta cost, tapi soalnya nggak mention, ya kalian bisa tentukan sendiri angkanya berapa. Ya, betul. Betul. Function point itu adalah matriksnya. Matriks itulah yang nanti kita akan pakai untuk melakukan pengukurannya. Pengukurannya bisa berupa ya ini, harga, waktu, ataupun orang, effort yang diperlukan. Gitu. Seperti itu. Oke. Range-nya itu udah pasti nilai dari complexity adjustment factor-nya itu udah pasti 0 sampai 70. Itu udah pasti. Karena kan range-nya untuk setiap karakteristik itunya itu adalah scale-nya itu 0 sampai 5. Anggapannya kalau semuanya 0, berarti kan udah pasti 0. Itu udah minimal dong. Kalau misalnya semuanya 5, 5 kali 14, maksimal berarti 70. Itu cara ngitungnya.
by filling. Ya, tergantung case-nya. Kalau case-nya memang kayak contohnya tadi online data entry, kalau misalnya case project-nya itu project lokal, aplikasi desktop, nggak terhubung sama internet sama sekali, berarti nggak ada online data entry dong. Kalau nggak ada ya berarti nol. Gitu. Seperti itu. Mungkin nggak usah diapa-apain, biarin aja. Ya, biarin koma. Ya tinggal dikali kan. Tinggal dikali. Kalau misalnya tanya hari, hari itu kan ya barulah bisa di round up gitu. Atau kalau orang juga bisa di round up juga gitu. Oke? Untuk ngitung-ngitungnya aman ya. Ngitung-ngitungnya harusnya gampang. Tapi ada yang tricky di sini. Tahu nggak apa yang tricky di sini? Ngitungnya mah gampang. Kalau kalian udah belajar kalkulus sih, ya apaan sih ini di kalkulus? Matematika SD ini kan. Ngitung-ngitungnya gampang. Apa yang susah? Yang susah itu adalah nentuin apa yang termaksud external input, external output, external inquiry, internal logic file, external interface file. Nentuin yang termasuk ini itu apa aja. Itu yang susah. Sabar. Aku tunggu mereka dulu. Mereka sepakat nggak ini susah atau enggak? Kalau mereka sepakat itu nggak susah ya saya skip gitu. Kalau menurut saya ini yang susah. Eksternal nentuin ininya. Nah, pertanyaan saya, kalian udah tahu belum gimana caranya? Dosen kelas sudah ngajarin belum? Jadi enggak. Kalau kalian bilang enggak, saya konfrontasi nih dosennya nih. Ya, by feeling tapi secara objektif. Ya, oke, ya. Terus mungkin ya, iya, enggak, belum tentu. Yang ini kan, belum tentu. Bisa jadi soalnya ngasih tahu, oh EI itu ada ini aja untuk project ini gitu. Tapi bisa juga soalnya nggak ngasih tahu. Soalnya cuma bilang ada project ini, coba ngitung pakai function based metric. Nah itu dia, itu yang aku tanyakan. Udah bisa belum? Oke, tuh. Nah, pertama, ya, kan harus tentuin ini dulu nih, komponen-komponen yang termasuk external input di dalam project kita itu apa aja. Gitu. Kita harus tahu dulu dong. Let's say kita pakai project, saya paling suka nih project ini. New Binus Maya. Ya kan? Oke ya, kita punya project New Binus Maya. Sekarang, pertanyaan saya, di New Binus Maya, yang termasuk external inputs itu apa? Apa? Wi-Fi attendance termasuk external inputs nggak ya? User mindset login. Apakah itu input? Input yang di-trigger oleh user ya. Oke, ya udah kita tulislah Wi-Fi attendance ya. Wi-Fi attendance termasuk external input. Nah, kita udah tahu nih bakal ada fitur Wi-Fi attendance yang termasuk external input. Menurut kita, menurut kalian, simple, average atau kompleks? Ada yang bilang kompleks, ada yang bilang simple, ada yang bilang average mungkin. Yang benar yang mana?
Nah, kalau saya bilang di kelas saya, kebetulan nggak ada mahasiswa kelas saya di sini, cuman saya selalu bilang di kelas saya, di software engineering nggak ada best practice. Best practice itu kalian yang nentuin sendiri. Kenapa? Ya balik lagi, nentuin yang kayak gini. Mungkin bagi yang sudah, katakanlah IT Div yang buat fitur ini, mungkin bagi mereka, karena mereka udah pernah, disuruh buat lagi, simple. Sedangkan kalau untuk kita yang belum pernah, mungkin kita merasa, wah ini ribet nih. Bisa sih, tapi mati gitu kan. Ya. Kalau bisa tapi mati, ya 6 gitu, kompleks gitu. Berarti ini bisa kita kategori kompleks. Tapi kalau misalnya kalian bilang ini simple, ya sah-sah aja, nggak masalah. Ya itu udah pasti. Itu udah pasti. Yes. Kita harus, kalau tergantung soal ya. Kalau soalnya minta kalian menjabarkan, ya kalian harus mention semuanya. External interface, external inputnya itu apa-apa aja. Kompleksitinya apa. Uh, nah, ada juga. Karena kan kalau misalnya kita langsung by feeling aja ya. By feeling itu kan random. Bisa aja menurut saya simple, menurut kalian kompleks. Atau sebaliknya, menurut saya kompleks, menurut kalian simple. Atau menurut kalian average gitu. Mungkin ada juga yang pukul rata, ya udah kita ambil titik tengahnya average aja semua. Mungkin ada aja kayak gitu. Nah, ini balik lagi tergantung kesepakatan kalian dengan dosen kelas. Kalau dosen kelas kalian ada nentuin, oke, untuk komponen ini kalau proses transaction-nya itu lebih dari, let's say lebih dari 10 gitu ya, proses yang ada di dalamnya, flow prosesnya lebih dari 10, itu kategorinya kompleks. Atau kalau misalnya yang flow-nya itu di bawah 5, itu masih kategori simple. Flow-nya itu antara 5 sampai 10, itu termasuk average. Itu tapi tergantung kesepakatan dosen di kelas. Kalau dosen kalian nggak mention tentang itu sama sekali, hidup kalian aman. Gitu. Gitu. Depends on ya dosen kalian cara ngejelasinnya gimana. Gitu. Kalau saya sih ya, saya tipe yang liberal ya gitu ya. Jadi kayak membebaskan aja gitu. Memudahkan hidup juga gitu kan. Saya nggak perlu bikin kunci jawaban gitu kan. Pokoknya tergantung dosen aja kalian nilainya gimana gitu kan. Gitu. Cara nentuinnya itu ada dua cara ya, bisa cara by feeling atau cara yang tadi. Dosen kalian di kelas ada kasih tahu nggak kesepakatannya seperti apa? Kalau nggak ya udah by feeling aja. Tapi kalau dipakai di dunia industri ya, di dunia industri mungkin ada standarnya sendiri ya. Jadi nggak semuanya itu works dengan menggunakan feeling. Karena seperti yang tadi saya bilang, simple itu mungkin kalau misalnya flow-nya itu ternyata cuma kurang dari 5 gitu ya, itu termasuk simple. Kalau flow-nya lebih dari 5 tapi nggak sampai 10, itu termasuk average. Atau kalau misalnya flow-nya lebih dari 10, ya dia termasuk kompleks gitu. Depends pokoknya. Makanya saya selalu bilang, di software engineering best practice-nya itu ya kalian yang nentuin sendiri gitu. Itu kalau di kelas saya ya, saya nggak tahu di kelas kalian ya. Beda dosen kan beda cara ya. Ya, sistem yang bekerja. Untuk fitur Wi-Fi attendance itu prosesnya gimana? Inputnya itu akan masuknya seperti apa? Contoh ya, di fitur Wi-Fi attendant, saya bukan IT div ya, jadi saya nggak tahu prosesnya seperti apa. Tapi mungkin kalau tebakan saya, untuk melakukan Wi-Fi attendance, inputnya itu ya, sebelum kalian pencet bukan sebelum, ketika kalian melakukan Wi-Fi attendance-nya, mungkin dia akan ngevalidasi dulu bahwa kalian sudah terkoneksi dengan Wi-Fi BINUS atau belum. Setelah itu mungkin kalau udah confirm terkoneksi, dia akan ngecek lagi. Ngecek account BINUS-nya udah login belum, udah sesuai belum, ada nggak di database gitu. Kalau ada baru dia lanjut lagi. Nah, setelah itu baru dia ngecek lagi, baru inputan yang kalian berikan itu baru dia akan kirim. Baru terkonfirm bahwa ada input dari user gitu.
Iya, cara dia input itu bisa nge-trigger apa aja gitu. Iya, bisa bisa dianggap seperti itu. Tuh. Atau kalau misalnya kita kalau yang simple, yang pasti simple ya, ya user input form, input informasi di form ya. Itu kan user cuman masukin informasi, kirim ya udah. Mungkin itu simple. Gitu. Kalau nggak ada proses-proses di belakangnya lagi. Itu cara nentuin simple, average sama kompleks. Oke, Alvin? Konsep apa? Konsep function point. Apa yang dibingungkan? Oh, kok bingung di konsepnya itu. Ya, ya, ya. Sesuai namanya ya, function base. Sebenarnya kata kuncinya itu di function. Jadi ya sama lah di codingan kita. Codingan kita kalau kita pakai functional programming ya isinya function-function semua kan. Nah dari situ sebenarnya kita ngukurnya. Nah ngukurnya itu kita cari tahu untuk di project kita ini akan ada function apa aja yang relate dengan input dari user, function yang relate dengan output yang akan diberikan oleh sistem, function yang relate dengan external inquiries, function yang relate dengan internal files, sama function yang relate dengan external files. Dari situ, karena 5 domain ini dianggap sudah bisa mencakup keseluruhan dari project atau sistem kita. Gitu. Makanya dari situ kita bisa melakukan pengukuran terhadap project kita dengan menggunakan function based metric ini. Nah, itu dari situ konsepnya. Bisa. Katakanlah Wi-Fi attendance itu fitur. Di dalam fitur ini mungkin ada beberapa function yang diperlukan untuk mensupport fitur ini. Dari situ sebenarnya kita udah bisa nilai. Itu udah pasti kompleks. Gitu. Karena mungkin ada beberapa fitur yang dibutuhkan untuk mensupport fitur dibutuhkan beberapa function untuk mensupport fitur ini. Based on that sih. Hmm. Betul. Betul. Yes, exactly. Betul, betul. Betul. Karena bisa aja dari satu input kita bisa nge-divide jadi beberapa output gitu kan. Termasuk ya dari beberapa input bisa disatukan jadi satu output aja gitu. Itu depends on sistemnya seperti apa. Gitu. Yes. Dari 14 karakteristik tadi. 14 karakteristik di mana nanti kalau dijumlahin dia akan menghasilkan nilai antara 0 sampai 70. Kalau di soal nggak minta kalian untuk menjabarkan, random aja antara 0 sampai 70. Kalau soalnya minta, kalian harus ngedefine dari 14 karakter itu. Masing-masingnya itu scale-nya berapa, ya kalian jabarkan. Toh nanti kalian akan dapat hasil di antara 0 sampai 70 juga sih. Gitu. Ya, oke. Okay. Mau apa? Mau ada urusan? Silakan. Semoga cepat kelar ya urusannya. Oke. Okay. Ntar di Zoom ada. Itu di Zoom ada chat. Chat apa ya? Di Zoom. Ada kelihatan nggak di tempat kalian? Ini yang pasti yang personal direct message. Oke, ada pertanyaan. Untuk 0 sampai 10 itu function point. Ya, Pak. 0 sampai 10 apa? Tapi dia bilang 10. Yang mana yang 10? Harusnya itu kayaknya bukan 10 deh. Itu 0 sampai 70 ya. 0 sampai 70 itu adalah complexity adjustment factornya. 0 sampai 70.
Oh, 0 sampai 5. Itu ya. Jadi semoga terjawab ya pertanyaannya yang dari Zoom. Terus kalau ada yang pertanyaan dari Zoom, di chat ke everyone aja. Jadi biar teman-teman yang dari Himti itu bisa notice ya ada pertanyaan gitu. Karena kan saya nggak standby di depan PC gitu ya. Oke, ini baru satu materi loh. Baru satu. Waktu kalian tuh cuma 120 menit loh di ujian. Hmm. Bisa jadi banyak banget. Betul. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih kurang jelas di function point? Tunggu itu dulu. Uh, cara simpelnya ya, kita mau nentuin itu termasuk di domain yang apa. Kita lihat dari sini aja gambar ini. Kalau external input, prosesnya itu hanya antara user ke sistem. User memberikan sesuatu kepada sistem, sistem menerima udah, gitu, ya kan? Jadi kalau user ke sistem yang input itu apa ya? Pokoknya user kasih sesuatu ke sistem, tapi user nggak dapat apa-apa. Kalau di input doang ya, user ngasih sesuatu. Contohnya ya tadi input informasi di form atau melakukan WiFi attendance dan lain sebagainya. Atau WiFi attendance itu juga sebenarnya bisa didebatkan. Apakah dia bisa masuk di tempat yang lain atau enggak. Nah, terbalikan dari input, external outputs itu sistem yang memberikan ke user, menampilkan sesuatu ke user. Dan user nggak perlu ngerespon terhadap itu. Contohnya apa? Ya menampilkan informasi lah atau menampilkan data apalah gitu. User nggak perlu respon lagi ke sistemnya kan. User kan cuma cukup melihat aja gitu. Ya, output. Nah, kemudian yang ada inquiry, external inquiries. User sama sistemnya itu saling berinteraksi. Jadi contohnya itu kayak ada prompts atau interrupts. Misalnya kalian mau, kalau di sistem itu yang mungkin paling sering kalian temui adalah misalnya kalian mau copy data dari satu folder ke folder lain. Sedangkan di folder lain itu ternyata udah ada data yang sebelumnya. Biasanya sistemnya itu akan nanyakan, apakah kalian akan yakin akan menimpa file ini gitu. Itu adalah proses prompts dan interrupts. Prosesnya nggak akan jalan kalau kalian nggak ngasih konfirmasi, gitu kan? Nah itu inquiries. Jadi butuh interaksi langsung antara user dengan sistem. Itu inquiries. Nah, kalau internal files, ya internal files yang dibutuhkan atau data-data yang dibutuhkan di dalam sistem supaya sistem itu berjalan. Contoh, kalau misalnya kalian ngoding web, ya kan kalian punya file namanya index.php atau index.html, atau kalau misalnya kalian pakai Laravel berarti ada main.blade.php dan lain sebagainya. Kemudian selain itu kan nggak cuma satu file itu aja ya, ada beberapa file lain lagi kan yang mungkin dibutuhkan untuk menjalankan si sistem tersebut. Nah, itu internal file. Termasuk juga di dalamnya ada yang namanya database gitu. Database yang uh, run secara lokal gitu. Itu internal. Nah, kalau yang eksternal berarti sistemnya itu dia harus mengakses keluar
mengakses sesuatu untuk mendapatkan data yang di luar dari sistemnya. Contohnya itu yang paling sederhana, API. Misalnya kalian connect dengan API apa gitu. Nah, itu udah pasti external interface. Gitu. Karena kalian membutuhkan data yang diambil dari luar, yang bisa yang akhirnya kalian akan dapatkan melalui si API tadi itu. Kalian komunikasi dengan API-nya, kemudian baru kalian dapat data tersebut. Gitu. Seperti itu. Oke, itu untuk cara nentuinnya. Kira-kira seperti itu. Jelas? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ova, nanya lah Ova. Udah jelas? Udah siap ujian? Dosennya siapa sih di kelas? Mandaris kan jago dia ngajar SE nggak sih? Gitu tuh. Harusnya sih udah bisa. Proyeknya kalian disuruh ngapain? Bebas sih mau apa. Oh iya. OP mereka memang ada. HCI harusnya ada kan? Semester depan. Computer Science aja belajar dari semester 2. Mereka aja belajar dari semester 2. Bisa. Mereka kalau ngambil free elective. Jadi dibebasin. Jadi kalian bikinnya apa? Kelompokmu deh, bikinnya apa? Bikin aplikasi yang relate dengan cyber gitu. Ya justru itu tantangannya lah. Ini. Tapi dari Kuanderis nggak ini. Maksudnya ya udah nggak apa-apa gitu. Oke. Tapi bikin game bukannya itu sangat objek oriented ya? Nggak salah sih. Oke lah. Ya. Yang penting jalan aja lah aplikasinya. Oke. Kalau yang kelompok yang cyber yang lain, bikinnya apa? Aplikasi apa? To-do list. Oke lah. Di siapa KIK-nya nggak nentuin harus gimana? Terus kalau kalian mau bikin to-do list, bedanya dengan yang udah ada apa? Oke. Ini sebelahnya sekelompok. Oke. Oke, kita balik dulu ke function point. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa? Contoh apa? Oke, terus? Itu kan untuk proyek kalian kan? Kalian nanya jawabannya ke saya gitu ya. Pinter ya. Oke, kalau misalnya mau beli skin di dalam game. Beli skin itu kita divide dulu, kita breakdown itu prosesnya seperti apa aja. Usernya itu harus ngapain dulu nih. Gitu. Beli skin, saya nggak tahu ya game kalian apa, tapi kalau saya mikirnya di game Mobile Legends gitu ya. Saya beli skin, sebelum saya bisa beli skin, saya kan berarti harus punya account dulu. Ya kan? Kalau punya account, berarti saya harus login dulu dong. Berarti udah masuk tuh, login, external inputs, ya kan? Masukin informasi data. Baru itu termasuk juga dengan mungkin masuk juga dengan external output kali ya. Karena setelah saya login kan baru saya akan muncul nih tampilan gamenya gitu kan. Tampilan gamenya. Baru saya mau beli skin. Ternyata saya nggak ada diamond gitu kan. Diamond saya kurang. Nanti yang saya lakukan adalah saya top up dulu. Top up juga sekarang ada dua cara. Di luar sistem atau dari dalam sistem juga bisa.
Katakanlah saya pakai yang dalam sistem. Berarti saya akan masuk ke bagian diamond, saya akan top up diamond dulu. Pilih. Ketika memilih itu kan itu juga ada input ya, input pilihannya. Nah itu masuk lagi ke external input. Masuk, terus udah milih, baru setelah itu kita akan diminta untuk melakukan payment. Nah di payment ini biasanya payment-nya itu bukan bukan dari sistemnya langsung, karena sistemnya itu biasanya itu bekerja sama dengan third party. Misalnya kita mau pembayarannya melalui kartu kredit. Kartu kredit kan nggak disediakan oleh si game-nya kan. Kartu kredit disediakan oleh bank. Berarti dia akan berkomunikasi dengan pihak banknya untuk mengonfirmasi informasi kartu ini itu benar atau enggak. Berarti itu masuk ke external interface. Setelah itu udah dikonfirmasi, masuk nih. Diamond-nya udah masuk, ya kan? Diamond-nya udah masuk, baru setelah itu saya akan melakukan transaksinya. Masuk lagi ke input. Baru setelah itu masuk lagi ke output. Gitu. Nah, kenapa? Ya, output juga bisa. Kalau menurut saya bisa ya. Saya nggak tahu menurut Bu Julfani ya. Menurut saya sih bisa. Gitu. Nah, itu juga jadi perdebatan sih. Apakah itu bisa dianggap satu aja? Karena itu fungsinya kan sebenarnya sama. Ya kan, function untuk next-nya itu kan sama. Untuk page yang sama, cuman bedanya adalah dia cuma perlu ngecek ini di halaman berapa. Kalau di halaman paling ujung dia berarti dia cuma melakukan validasi, dia nggak bisa lanjut ke halaman berikutnya karena udah paling ujung. Gitu. Kalau menurut saya bisa dianggap satu aja sih. Depends. Menurut saya sih simple. Outputnya ya cuma nampilin doang kan, simple lah. Susahnya nampilin doang. Aman ya? Oke. Ada lagi terkait function point? Aman ya, function point ya. Oke, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 20 orang yang di sini itu untuk function point udah pasti benar semua ya. Oke, itu ada chat lagi tuh. Kalian bisa lihat nggak? Atau dia private lagi? Oh, Aufa bukan tukang codingnya. Wah, Aufa. Tapi bukan coding kan? Oh, nanti. Berarti belum kan? Sama dengan tidak. Ya kalian sih ngide. Cyber bikin game. Bikin aja yang tentang cyber kan relate. Kan udah belajar penetration testing. Iya kan? Malah bikin game. Nah, cyber nih. Tapi nggak apa-apa lah. Keberagaman gitu ya. Oke. Function point aman ya? Function point aman ya? Saya lanjut ya. Oke. Nah, kalau saya bahas sedikit tentang soal latihannya. Dikit lah. Kalian latihan sendiri dong. Nah, di sini ada case-nya. Kalian tinggal baca, pahamin. Cuman karena kebetulan ini saya bikinnya untuk kelas global, jadi soalnya dalam bahasa Inggris. Saya nggak sempat untuk nge-translate, gitu ya. Kalau kalian mau translate ya pakai Google Translate ya, bisa lah. Atau minta ChatGPT untuk interpret soalnya juga bisa kok. Nah, nanti setelah dari case ini kalian baca, kalian pelajarin. Nah, ini ada pertanyaan. Yang pertama, kalian diminta untuk menentukan proses model yang akan kalian gunakan untuk proyek ini. Oke. Kalau saya tanya, proses model itu apa? Ada yang masih bingung nggak?
Coba Alfa, contoh proses model apa? Proses model. Apa? Jadi kalau saya tanya nih, kalau soalnya nanya proses model itu apa? Contohnya yang kayak waterfall, prototype, spiral, itu yang tradisional. Terus ada yang agile itu Scrum, Kanban, Extreme Programming, DevOps dan lain sebagainya. Itu namanya proses model. Ya. Nah, ada satu yang harus kalian pahami. Kalau ditanya proses modelnya apa, terus kalian jawab agile doang, itu salah ya. Karena agile itu hanya konsep doang. Tapi untuk detailnya itu apa, ya kalian harus milih yang agile itu apa, Scrum kah, Extreme Programming kah, Kanban kah, atau DevOps kah. Gitu. Itu ya. Oke, itu untuk proses model. Kalau misalnya ditanya seperti itu. Tentuin. Terus yang kedua, mengumpulkan requirements. Kalau saya mention requirements, apa yang dimaksud dengan requirements? Oh, sepi. Weh, requirements apa, weh? Kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan project itu maksudnya apa? Hah? Ya, pokoknya apa yang bisa dilakukan di dalam sistem lah gitu ya. Fitur-fiturnya apa, task-task yang harus kalian lakukan apa, itu adalah requirements. Gitu. Terus kalau ditanya, metode apa yang akan kalian gunakan untuk mengumpulkan requirements, kalian bakal jawab apa? Apa? Information gathering. Kok information gathering? Kok information gathering? Bisa sih. Walaupun bukan itu jawabannya aku expect ya sebenarnya. Oke, balik lagi. Metode apa aja yang akan kalian pakai untuk melakukan requirements gathering? Apa? Questionnaire. Oke, questionnaire salah satunya juga bisa. Interview itu juga bisa. Observation itu juga bisa. Tahu kan observation apa? Survei juga bisa. Survei questionnaire sama sih sebenarnya. Observation tahu nggak ngapain itu? Ngeliatin di mana ngeliatinnya? Observe ya. Observe itu yang paling gampang sebenarnya, memantau aja gitu kan. Lihat-lihat gitu. Nah, itu nanti kalian pilih juga metode apa yang paling cocok untuk melakukan requirements gathering-nya. Kemudian bikin use case diagram. Ya, kalau kelas yang ini, kalau nggak bisa bikin use case sih, parah ya. Balik lagi nanti kita ya. Use case diagram. Ya, yang ada orangnya, ada use case-nya apa aja gitu. Terus ada Gantt chart namanya. Gantt chart itu tahu ya apa ya? Itu ada di kelas tutorial di Project Management Tools. Ya. Di kelas tutorial kan diajarin sesuatu nggak? Jujur aja udah aja. Oh, oke. Okay. Berarti diajarin dong. Oke, okay, berarti tahu dong Gantt chart itu apa? Ada yang belum pernah dengar istilah Gantt chart itu apa? Serius? Karena ada kelas tutorial kan? Diisi dengan
Berarti sama sekali belum tahu nih Gancat itu apa aja. Apa? Saya tunjukkan, saya tunjukkan. Hah? Gancat. Ya. Bohong. Apa deh? Oh, milestone. Nggak harus lah, yang penting ada ini. Oh, itu nggak bisa. Oke. Nih, untuk yang belum tahu Gancat ya. Perhatikan, dari kelasnya Pak, gitu ya. Ini namanya Gancat. Ya. Jadi Gancat itu sebenarnya dipakai untuk apa? Untuk sesimpel kita mau bikin timeline untuk project kita. Kita mau bikin timeline project kita, kira-kira startnya kapan, finishnya kapan. Itu bisa kita gambarkan di Gancat. Terus untuk Gancat itu sendiri, itu tergantung kalian. Kalian bisa buat dia daily, bisa buat dia weekly, monthly. Itu terserah kalian. Nah, baru di sini kalian kasih tahu apa yang akan kalian kerjakan di project kalian. Gitu. Cara bikinnya, simpelnya, ikutin flow dari proses model yang kalian pilih. Kuncinya itu. Ikutin aja flow-flow dari proses model yang kalian pilih. Di tahapan itu kalian akan ngelakuin apa, kalian masukin aja tuh di Gancat kalian. Baru kalian bikin timeline-nya. Selesai Gancat. Oke? Jelas ya? Jelas ya? Jadi Alvin mau nanya? Maybe yes. Mungkin? Ya. Iya, iya. Akan mungkin. Yang rekomen ya? Semuanya ada maksimal sih. Sebenarnya paling enak itu ya cari template di Excel online. Dari situ aja. Template di Excel online. Kadang ada beberapa orang yang suka udah bikin template-nya langsung gitu. Cuman ya nggak tahu itu berbayar atau enggak ya. Tapi bisa di Excel online. Soalnya kalau yang lain-lain itu rata-rata pada berbayar sih dan memang ngebatasin maksimumnya juga. Gitu. Warna di situ, oh cuma untuk ngebedain aja, bantu ngebedain. Oh sama satu lagi di Gancar itu dia bisa nge-tracking progress juga. Kayak ini kan warnanya yang sini sama sini beda. Ini menunjukkan progresnya, gitu. Udah sampai sejauh mana, gitu. Ini juga sama. Berarti ini kan tinggal setengah, ini udah mau selesai. Ini ya gitulah, gitu. Interpretasinya. Jadi Alvin mau lanjut lagi? Udah. Ansel mau nanya? Oke, ini Gancar ya. Ada lagi yang mau ditanyakan soal Gancar? Mana ya? Fisik. Oke. Kemudian kalian juga di soal ini kalian diminta untuk bikin risk analysis dan manajemennya seperti apa. Di sini kalian tinggal ngisi tabelnya aja. Kalian ngisi risk-nya apa, kira-kira scale of impact-nya yang kalau misalnya itu terjadi itu bisa berdampak ke project-nya seberapa besar, probability dia akan terjadinya berapa, scale-nya berapa, sama rencana mitigasinya itu apa. Gimana caranya supaya kalian, mitigasi ini bisa ada dua,
Yang pertama itu kalau misalnya risknya udah terjadi, apa yang akan kalian lakukan? Yang kedua, gimana caranya supaya kalian mencegah supaya risiko itu terjadi? Gitu. Ada dua. Itu yang pertama, kalau risikonya sudah terjadi, apa yang akan kalian lakukan? Pasrahkah, menangiskah, berdoa kepada Tuhan? Who knows gitu ya. Atau apa yang akan kalian lakukan untuk mencegah risiko itu terjadi? Pasrah aja kah, berdoa kepada Tuhan juga kah? Ya iya kan, kita kan berdoa supaya hal-hal buruk tidak terjadi. Gitu. Itu risk mitigation strategi yang akan kalian lakukan. Hah? Bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Contohnya, bencana alam. Misalnya ada risiko bencana alam itu kan pasti kan? Itu kan bisa terjadi dong. Kalau terjadi scale-nya apa? Nah, mitigasinya itu kan berarti kalian kan nggak bisa mencegah itu terjadi. Karena itu bencana alam. Nggak mungkin dong kalian bikin rencana mencegahnya dengan bilang berdoa kepada Tuhan supaya tidak terjadi. Ya itu kan nggak mungkin. Berarti risk mitigation yang mungkin kalian lakukan adalah uh, kalau misalnya bencana alam itu terjadi, apa yang harus kalian lakukan? Atau misalnya, kalaupun bencana alam itu terjadi, apa yang akan kalian lakukan supaya ketika itu terjadi, dampak risikonya itu nggak akan terlalu berdampak ke kalian? Contohnya, misalnya, let's say kalian bikin aplikasi web, ada server dong, ya kan? Server itu, kalau misalnya kalian simpan secara lokal, kalian punya server kalian sendiri. Suatu hari tiba-tiba ada bencana terjadi di situ, server kalian hancur. Datanya hilang semua dong. Nah, itu kan resiko bencana alam itu udah pasti ada. Nah, yang kalian bisa lakukan, ya kalian berarti harus nge-backup server kalian. Backupnya bisa kemana? Bisa ke cloud, bisa ya kalian beli gudang baru untuk bikin server baru, ya terserah kalian gitu. Itu adalah strategi risk mitigation, salah satunya. Itu contohnya. Oke, jelas ya bagian itu ya. Oke, kalau jelas, nah yang ketiga itu function based matrix. Yang tadi udah dijelasin, jadi ya udah saya nggak usah jelasin lagi. Scale impact, tinggal lihat aja nih dari bawah. Nah, scale impact-nya ini ada 4. Kalau katastrofik itu bisa apa, critical apa, marginal apa, negligible itu apa. Ini kalian sesuaiin aja gitu. Probability juga sama ya. Itu nanti kira-kira kemungkinan terjadinya akan seperti apa. Skalanya bisa 1 sampai 5. Oke. Tergantung soal. Kalau soalnya kayak gini ya berarti ikut ini kayak gini. Kalau soalnya nggak mention berarti mungkin bisa pakai yang percentage. Ya iya sih. Tapi kan nggak mungkin. Bisa jadi. Gitu. Boleh angka aja. Boleh ininya, boleh kata-katanya juga. Terserah kalian. Pokoknya ikutin yang di soal aja. Gitu. Mungkin? Nggak. Nggak ada. Boleh? Hmm. Ya. Ya, strateginya. Strateginya pendekatannya bisa dua-duanya atau bisa salah satunya. Tadi. Ya. Tergantung soalnya sih. Kalau misalnya di soalnya nggak minta, tergantung dosennya juga sih. Ya kalau disuruh jelasin ya udah. Ya kalau di kelas saya sih saya selalu bilang ikutin instruksi soal. Kalau soal nggak mention ya udah. Gitu. Apa mau nanya? Hah? Atau cuma peregangan doang tadi? Nah, gitu aja. Oke?
Ada lagi yang mau ditanyakan? Materi yang lain selain yang tadi sudah saya jelaskan? Tuh. Ya, ya kalau nggak dari case ini mau dari mana? Nah, pertanyaan yang bagus. Misalnya ini kan kalau di soal ini ya, dia minta uh, lakukan risk analysis tapi berdasarkan 4 risk komponen, yaitu yang berkaitan dengan performance-nya, cost-nya, support-nya, dan schedule-nya. Gitu. Nah, berarti kan kita harus mempertimbangkan terkait performance dari project tersebut, risiko yang mungkin terjadi apa. Gitu. Terus terkait cost-nya juga sama, support-nya apa, dan schedule-nya apa. Pertanyaannya, ya, pertanyaannya tadi ya, kalau misalnya yang relate dengan performance, contohnya apa? Gitu. Sebelum saya sebutkan, ada yang tahu nggak contohnya kalau yang performance itu apa? Alfa? Ya, risiko yang berkaitan dengan performance dari sebuah project itu apa? Performance. Mungkin saya kasih aja contohnya apa gitu. Performance. Relate dengan performance. Aplikasinya lemot. Nah, itu risiko. Benar, benar. Pertanyaannya, itu risiko bukan? Nah, ini enak nih kita debatin nih. Aplikasi lemot, ya itu oke, itu sangat relate dengan performance, benar. Tapi apakah itu risiko atau bukan? Yang bilang itu risiko siapa? Satu. Yang nyebutin aja nggak angkat tangan ya. Ragu dia tiba-tiba kan. Oh shit, apa ini? Tiba-tiba dia ngomong kayak gini gitu. Berarti jawabanku salah nih gitu kan. Nah, itu dia contohnya. Aplikasi lemot itu memang bisa terjadi, tapi itu bukan risiko. Kenapa itu bukan risiko? Aplikasi lemot itu udah bukan risiko karena itu udah skill issue. Loh iya dong, aplikasi lemot. Masa lu sebagai developer bikin aplikasinya lemot gitu kan? Itu udah skill issue. Itu bukan risiko. Risikonya apa berarti yang bisa berkaitan dengan itu? Berarti kalau misalnya inexperienced developer, dia bisa nge-result ke aplikasi yang lemot. Dia nggak ngerti gimana cara bikin aplikasinya. Atau tadi, servernya overload. Nah, server overload atau server crash itu risk, itu risiko, bisa terjadi. Apalagi kalau misalnya project kalian menggunakan service dari server lain, bukan server kalian sendiri. Lah kalau servernya punya orang lain, kalian nggak punya kekuasaan untuk ngatur dong. Misalnya servernya tiba-tiba bermasalah di sana, kan kalian nggak bisa ngapa-ngapain, ya itu risiko. Risiko karena kalian menggunakan third party gitu. Itu adalah contoh risiko untuk performance. Jadi jawabannya, instead of kalian ngejawab aplikasi lemot, kalian backtrack tuh, kalian tracking apa yang bisa menyebabkan aplikasi lemot itu. Nah, itu adalah risikonya. Gitu. Oke? Jelas ya? Kenapa? Cari reasonnya, kenapa aplikasinya bisa lemot gitu. Tapi sebenarnya kalau saya bilang skill issue atau inexperienced developer itu sebenarnya lebih masuk ke support sih dibanding performance. Karena kan support itu kan lebih ke dukungan terhadap project tersebut gitu kan. Gitu. Berarti udah dapat nih 2 contoh ya, performance sama support ya. Server overload itu lebih ke performance. Ya. Sebenarnya bisa support juga sih. Jadi performance itu apa ya? Server overload, server itu kan support ya. Performance itu berarti performance apa ya? Masa saya harus buka ChatGPT? Saya biasa kayak gitu sih buka ChatGPT itu. Kalau server overload ya, server overload itu termasuk performance atau support?
itu dia pertanyaannya. Ini dimaksud performance apa, support apa? Kita baca dari, aduh, baca dari apanya namanya ya? Slide-nya. Harusnya ada slide-nya ya, bentar ya. Performance ya. Itu risk sih, cuman itu mungkin yang harus aku cek lagi. Bentar ya, kita lihat dari ininya aja dulu. Saya juga agak-agak lupa. Malu nggak ya, saya bukan yang ingat semuanya gitu. Nah, lingkupnya mungkin bisa sama, tapi kalau yang relate dengan performance apa, support apa itu harus dibedain. Scores. Vision. Wih, kami. Ih, lebih saya. Database bocor, data yang hilang gitu. Ya, kan kita kayak gini. Ghosting dia. Nah, untuk membantu kalian membedakan ini, bisa lihat di slide ya, materinya ya. Performance ya, terkait dengan apakah produknya itu akan memenuhi requirements-nya atau sesuai dengan fungsionalitasnya. Itu terkait performance-nya. Berarti kalau performance singkatnya kita bisa fokus ke functionality-nya aja. Gitu. Risiko yang mungkin bisa mempengaruhi functionality-nya itu apa? Itu yang dipertimbangkan. Kalau cost, otomatis budget ya, duit. Kalau support risk ya, support itu sebenarnya lebih ke hasil dari si softwarenya itu akan mudah untuk diperbaiki, di-maintain atau dikembangkan gitu. Itu support risk. Dan schedule risk itu ya terkait risiko apakah project tersebut bisa selesai on time atau enggak. Nah, jadi kalau kita bahas tentang risikonya, apa yang bisa mempengaruhi hal-hal tersebut gitu. Nah, apa Alfa? Itu support. Kalau schedule itu lebih ke jadwalnya. Schedule fokus ke jadwalnya aja. Lebih ke project ini bisa selesai on time atau enggak. Ada risiko apa yang bisa mempengaruhi itu? Ya. Tuh. Ya. Server overload. Nah, balik lagi. Server overload itu termasuk performance atau support? Server overload. Harusnya sih udah jelas ya. Oh, support sih. Performance dong. Performance ya. Karena itu akan bisa mempengaruhi aplikasinya berjalan lancar atau enggak. Functionality-nya berjalan lancar atau enggak. Nah, itu berarti masuk ke performance. Jelas ya. Terus kalau yang support. Terus kalau gitu yang support apa? Security. Coba security. Masuk masuk enggak? Enggak bisa sabar. Kita harus cepat nih. Harus buru-buru nih. Kalau misalnya risiko, tapi security itu risknya apa? Emang ada risiko apa terkait keamanannya?
user safety, risiko terkait keamanan data lah gitu ya. Risiko keamanan data, kalau keamanan data berarti kita bisa bilang ada risiko mungkin katakanlah DDoS attack. DDoS ngaruh ke performance. Oke, itu jawabannya ya. Jawabannya lo anak cyber lo, bukan saya ya. Tapi ya saya setuju sih, harusnya itu masuk ke performance. Ada nggak sih serangan cyber yang bisa mempengaruhi ke support? Ya, pokoknya berkaitan dengan kedepannya itu softwarenya itu mudah diperbaiki atau mudah di gimana? Silahkan. Semoga ya, sukses acaranya. Di yang maintain atau dikembangin gitu. Harusnya sih yang bisa jawab ini anak yang ngambil peminatan software engineering sih. Di sini ada yang ngambil peminatan software engineering? Software engineering ya? Berarti udah belajar code engineering dong semester ini. Sama pattern software design ya? Itu sangat, harusnya kalian tahu tuh support risk itu apa. Tahu nggak? Maintainability. Supaya dia bisa gampang ke maintain. Let's say kita bilang risiko adanya code smell. Code smell. Ya. Itu bisa mempengaruhi ke support risk-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngoding nggak sesuai standar, atau kita ngoding misalnya menggunakan variabel yang nggak umum, gitu misalnya. Kalian pakai variabel, misalnya kalian sangat tergila-gila dengan Jujutsu Kaisen gitu misalnya. Kalian pakai nama variabelnya Gojo Satoru gitu. Yang paham mungkin kalian aja gitu kan. Ketika orang lain ngebaca, orang lain bisa ngerti nggak maksud dari variabel Gojo Satoru itu apa? Belum tentu gitu kan. Risiko. Hah? Nah, itu harus didebatin tuh. Misalnya kita pakai variabel yang mudah dimengerti, ya kan? Tuh, karena apa? Karena kalau misalnya kalian pakai standar yang semua orang tahu, ketika codingan itu keambil sama orang yang tidak berkepentingan, ya orang yang tidak berkepentingan itu jadi bisa menyalahgunakan gitu. Itu dari anak cyber ya, bukan dari saya ya. Tapi saya setuju maksudnya. Karena memang kita dari sisi software engineering, mungkin kita selalu berpikiran semuanya itu harus mudah untuk di maintain. Kita harus fokus ke supportnya itu supaya gampang, ya kan? Mungkin makanya kita jadi mikir semuanya itu harus sesuai standar. Tapi dengan kita membuat semua sesuai standar, risikonya apa? Orang gampang yang itulah gitu ya. Information apa disclosure gitu ya. Gitu. Itu tuh sport risk. Kalau apa? Ah, oh natural disaster. Natural disaster. Performance sih pasti. Support. Iya sih kalau misalnya terjadi gempa bumi ya orang nggak bisa memperbaiki ya. Orang yang harusnya ini tiba-tiba mati gitu kan. Ya betul, bisa sih support juga gitu. Schedule juga bisa. Hah? Cost juga bisa karena terjadi natural disaster yang harus kita keluarin jadi apa gitu. Betul. Berarti semuanya bisa. Siapa sih yang bikin soal ini, Kak? Ah, ya, itu kan risiko. Betul. Kayak kalau terkait schedule ya misalnya orang yang in charge-nya itu let's say tiba-tiba sakit keras gitu, dia nggak bisa kerja gitu kan, otomatis kan orang lain nggak bisa, misalnya dia karena sakit keras dan cuma dia yang bisa mengerjakan bagian itu, otomatis harus jadi delay dong, berpengaruh ke schedule. Gitu. Selain itu mungkin kalau terkait schedule, pembagian tasnya maksudnya satu orang terlalu fokus ke fitur ini, gitu. Itu juga risiko. Karena kalau cuma satu orang yang nge-handle bagian ini, ketika orang itu nggak ada,
ya orang lain nggak bisa ngelanjutin, orang lain nggak bisa ngelanjutin ya itu masuk ke support risk juga. Gitu. Jadi dari situ ya untuk menentukan risikonya. Gitu. Oke, ah, nggak mau. Suruh dia chat ke everyone lah, biar mereka yang liatin gitu loh. Ya, hah? Update fail itu ngaruh ke lebih ke performance sih kalau update ya. Update itu kan update terkait aplikasi kan. Database bocor, performance. Enggak juga sih. Database bocor itu kan, nah iya bocornya apa? Ya maksudnya bocornya itu datanya keluar kah atau database-nya rusak kah atau gimana? Kalau database rusak pasti performance. Database bocor, ah, hah? Company risk sih. Kayaknya dia nggak masuk ke sini kan jadinya ya. Kayak nggak ada yang ngaruh. Mungkin ngaruh ke cost ya mungkin ya. Karena mungkin bisa aja di blackmail gitu kan. Cost bisa tuh. Jadi kita hubungin aja kayak gitu gitu ya. Terus semakin ke sini saya semakin nggak yakin gitu ya. Datanya kesebar dan dijualkan ke dark web. Nah, dijual berarti cost gitu. Tuh, cost risk. Kalau datanya ternyata dicuri dan dijual, otomatis itu masuk ke cost risk. Biasa kalau kayak gitu kan cenderung mereka mereka blackmail dulu kan, maksudnya mereka nggak tahu dulu ke pemiliknya. Kalau misalnya kau nggak mau bayar nih, saya jual nih di sini gitu. Jadi bisa relate ke cost gitu. Ya, oke. Ada lagi? Dari yang contoh masing-masingnya udah jelas ya. Oke, tetap. Ada lagi? Udah lah, biar pulang nih saya nih. Sampai. Hah? Soal lain kan udah tiga case-nya. Case-nya kan tiga soal. Udah akses. Oh ya, tadi datangnya telat ya. Nah, untuk materi materi soal latihannya bisa diakses di situ ya. Hah? Masih UTS. Masih UTS. Nanti UAS baru. Hah? Ada yang nanya? Apa tuh? Saya samperin deh, saya samperin. Apa tuh? Apa tuh? Jual di dalam itu gimana? Oh, itu tadi udah. Itu masuk ke cost. Karena dijual kan. Berarti kan relate dengan duit. Nah, kalau apa? Session 3. Materi di session 3. Coba lihat. Session 3 kan? Hah? Melurusin kabel. Melurusin kabel kita. Soalnya berantakan, jadi dilurusin. Saya kasih soal UTS-nya. Enggak. Itu bukan nggak apa-apa. Kalah itu enggak apa-apa. Ini itu saya udah bantu ya.
Software arkeoantropologi itu sub topiknya itu tentang apa? Nah, itu yang kalian pelajari. Ya, ya gitu doang. Manajemen. Next. Ya, saya juga nggak tahu itu apa. Ya itu tadi udah benar tuh. Tadi kata-kata tadi. Nah ini cara ngisinya doang. Ini contoh ngisi table tadi itu. Bisa analisis sama management. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? BU butuh uang. Gak ada sih. Kategorinya apa ya? Kayaknya nggak ada di slide deh. Kategorinya itu apa aja. Uh, PS itu lebih ke product size. BU itu business unit kayaknya. CU itu cost. TE itu teknologi. DE itu development. ST itu staff. Ya, yang penting ada jawaban. Nah, tapi di latihan nggak ada kan, jadi ya udah, nggak usah dipeduliin. Risk mitigation, MM2-nya saya nggak tahu. Mungkin salah satunya manajemen harusnya. Itu pokoknya. Makanya di latihan itu saya cuma tulis risk mitigation. Karena saya nggak tahu MM itu apa. Oke, ada lagi materi yang mau dibahas? Oh, sebelum saya ngejelasin, saya mau nanya aja. Saya mau pastiin dulu. SDLC itu apa? Hah? Software Development Life Cycle ya? Parah ini memang. Uh, proses model tadi kan saya udah sempat mention ya. Nah, ada yang tahu nggak hubungan antara SDLC dengan proses model itu apa? Nah, maksudnya? Oke, berarti udah ngerti. Saya nggak usah ngejelasin lagi. Itu ya maksudnya ya. Jadi proses model itu lebih ke dia mengimplementasikan life cycle dari si software development itu seperti apa. Makanya kalau kalian lihat, kalau kalian bandingin SDLC itu urutannya apa, terus kalian lihat proses modelnya kayak waterfall, prototype, bahkan yang agile, biasanya tahapan-tahapannya itu menyesuaikan dengan yang ada di SDLC. Jadi hubungannya antara SDLC dan proses model itu adalah proses model itu mensupport atau menerapkan life cycle yang digunakan di dalam software development biasanya seperti apa. Nah, diterapkan dengan menggunakan pendekatan tertentu sesuai dengan proses model yang ada. Gitu, gitu ya. Oke. Ya.
Oke, SDLC proses model bisa dibedain ya. Kalau saya tanya, bedanya masing-masing proses model bisa dibedain nggak? Oke, bedanya waterfall dengan prototype apa? Tahapannya itu harus sequential, ya strict. Ya, harus sequential. Kalau prototype, ada yang tahu proses model prototype? Itu yang seperti apa? Sebenarnya flow-nya itu sama kayak waterfall, cuman di prototype dia fokus, pokoknya harus ada prototype-nya dulu. Harus ada sesuatu yang bisa ditunjukkan. Kenapa? Biasanya kita pakai prototype kalau requirement dari user-nya itu belum jelas. Atau user atau customer tidak tahu, belum tahu dengan persis, dia itu requirement-nya mau seperti apa. Sedangkan waterfall itu, tahapannya itu kan requirement-nya itu harus detail, harus lengkap dulu baru dia bisa lanjut. Nah, kalau misalnya customer-nya belum tahu dia bahkan requirement mau apa aja, waterfall itu nggak bisa dieksekusi dengan sempurna. Oleh karena itu muncullah pendekatan si prototype ini. Oke, jadi dari requirement gathering ini nggak usah terlalu lengkap dulu. Customer mungkin nggak tahu apa yang mau dibutuhkan. Ya udah, jadi fokus ke ngerancang dan mendevelop prototype-nya dulu. Setelah itu dapatin feedback dari customer, baru mungkin dia lebih ngeh apa yang mau dia buat. Oh, dari sini saya pengennya sebenarnya ada fitur ini atau fitur itu. Nah, dari situ prototyping, lanjut lagi. Kita udah dapat requirement yang lebih jelas dari prototype yang sudah kita buat. Gitu. Itu yang membedakan waterfall dengan prototype. Gitu. Jadi pahamin ya. Scrum itu maksudnya yang agile. Kalau yang waterfall, prototype itu tradisional. Itu kita jangan bahas yang agile dulu ya. Kita bahas yang tradisional dulu semua. Selain prototype, ada namanya pendekatan evolutionary atau spiral. Ada yang tahu? Ada yang nggak tahu itu apa? Hah? Evolutionary sama spiral itu kan evolve ya, namanya evolutionary. Berarti dia tuh ini. Nah, spiral, evolutionary juga kayak gini. Tuh, tuh. Ini tuh spiral atau evolutionary. Nah, kalau kalian lihat, ini kan anggaplah ini adalah si produknya, ukurannya atau projectnya. Dari kecil semakin dia muter, 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 baru dia makin gede gitu kan. Nah, spiral itu sebenarnya itu di dalam tahapannya itu ya dia mini waterfall. Prosesnya itu waterfall juga di dalamnya, cuman durasinya biasa lebih singkat dibandingkan waterfall. Karena kalau balik lagi, kalau waterfall, dia fokusnya itu pokoknya semuanya itu harus selesai di awal. Semuanya harus detail. Sedangkan kalau yang di spiral atau evolutionary, supaya menghemat waktu, dia membuat semua prosesnya di tiap tahapannya itu lebih singkat. Nah, makanya di sini dia sifatnya itu juga increment gitu pendekatannya. Akan nambah terus gitu. Jadi dikit-dikit terus nambah. Tapi mengikuti proses waterfall yang lebih singkat gitu. Itu spiral atau evolutionary. Jadi karena dia increment, waterfall-nya itu bisa dilakukan lebih dari sekali pasti. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tapi dengan durasi yang lebih cepat. Itu spiral atau evolutionary. Oke? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Itu masih masuk tradisional. Nah, yang di tradisional ada lagi. Namanya Unified Process Model. Di slide ada kan Unified Process Model? Nah, Unified. Ya, Unified. Unify ditambahin ED. Unified. Nah, Unified Process Model. Kalau kalian perhatikan di materinya, saya mager nyari materinya. Tapi kalau kalian lihat di slide, itu bentukannya itu mirip-mirip kayak prototype ya, cycle-nya. Sebenarnya cycle-nya semuanya sama, semuanya mirip. Baik itu spiral, waterfall, maupun yang prototype, itu mirip sebenarnya. Cuman bedanya kalau yang di Unified, dia memperkenalkan pendekatan paralel.
Ya, jadi misalnya di tahapan yang pertama communication, terus planning. Nah, kalau di yang lain waterfall, spiral, prototype, ini kan sequential ya, communication dulu baru planning kan. Kalau unified dia memperkenalkan paralel. Jadi communication dan planning ini bisa dilakukan secara bersamaan. Dia disebut tahapannya namanya inception. Itu unified. Lanjut ke step selanjutnya ini juga sama. Nanti planning sama designing itu termasuknya apa. Jadi bisa dilakukan secara paralel. Gitu. Tapi itu juga masih termasuk tradisional. Jadi kenapa dia termasuk tradisional? Kalau misalnya kita rangkum semuanya, pendekatan tradisional itu dia masih menekankan pendekatan secara sequential, di mana tahapan-tahapannya itu harus berurutan. Walaupun dia memperkenalkan konsep unified ini juga kan masih sequential sebenarnya. Karena kan pendekatannya tetap stage atau step yang berdekatan yang baru bisa disatuin, dikerjakan secara paralel. Karena dia tetap menekankan, pokoknya harus berurutan. Dari sini, dari inception ke elaboration, elaboration ke construction, construction ke itulah. Ya, dilakukan secara paralel, betul. Makanya dia masih termasuk tradisional, karena dia sequential. Oleh karena itu, muncullah para pemberontak ini yang nggak suka melakukan sesuatu secara berurutan. Makanya dia munculin pendekatan secara agile, di mana katanya sih lebih fleksibel. Walaupun secara kenyataannya, kalau kita bicara fleksibel, otomatis itu akan lebih berantakan sebenarnya. Kenapa? Karena semuanya bisa dikerjakan secara, ya terserah gitu. Kayak kalian lah gitu, misalnya males ngerancang, ya udah ngoding aja gitu. Apa? Ah, 5 menit lagi. Nggak boleh. Kita harus tepat waktu, gitu kan? Nah, makanya muncul si Agile ini. Agile ini dia memang lebih fleksibel, lebih cepat pastinya. Kenapa? Karena kalau memang kita secara berurutan, biasanya ya ibaratnya kita ngikutin aturan lah. Kalau aturan memang kayak gini, ya udah kita ikutin kayak gitu. Termasuk yang prototype, termasuk yang evolutionary. Mau secepat apapun kita kurangin durasinya di awal, tapi kalau memang aplikasinya belum selesai ya udah dia akan lanjut terus muter-muter spiralnya ini. Nah, agile ya walaupun kita bilang fleksibel, yang harus diingat itu adalah agile itu fokus utamanya itu adalah kalau kalian ingat atau kalau kalian tahu ada sesuatu yang kita sebut sebagai agile manifesto. Kalau yang ngambil peminatan software engineering pasti dapat mata kuliah agile ya. Mata kuliah agile itu juga dijelaskan agile manifesto itu apa. Salah satu manifesto utamanya itu adalah mereka menekankan kolaborasi customer, kolaborasi user yang akan menggunakan. Jadi mereka butuh feedback itu. Lah, emang di tradisional nggak ada? Ada. Tapi itu nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena customer collaboration-nya itu atau feedback dari customer itu selalu di akhir. Bukan ketika pengerjaan. Nah, itulah yang diperkenalkan oleh Agile. Jadi customer collaboration-nya itu, feedback-nya itu bisa terjadi ketika pengerjaan itu sedang dilakukan. Gitu. Itu yang utamanya membedakan antara agile dengan tradisional. Seperti itu. Jelas ya? Yes, lebih intens lah PDKT-nya gitu. Nggak yang awal-awal panas terus tiba-tiba ngilang berapa lama muncul lagi gitu. Baru nanti ngilang lagi muncul lagi gitu. Itu tradisional. Gitu. Kalau agile itu lebih intens gitu. Makanya kemungkinan proyeknya lebih cepat selesai itu juga lebih tinggi di agile sebenarnya. Tapi bukan berarti yang tradisional lebih lama. Enggak juga. Agile itu bahayanya adalah kalau misalnya kita nggak paham guidelines-nya gimana, standar untuk menggunakan pendekatan agile ini seperti apa, ya chaos gitu. Ibarat kita ya PDKT terus, tapi kita nggak tahu mau orang ini mau dia bawa ke arah kemana, ya udah ngetrok. Sama kayak kalian berhubungan beda agama gitu kan, deket aja terus deket, nyaman sih nyaman, tapi udah beda Tuhan gimana dong? Itu ya, sama kan? Makanya di Agile itu sebelum kalian memutuskan menggunakan Agile,
kalian harus pastiin dulu Tuhannya sama nggak gitu. Itu contoh ya, contoh. Tidak menyinggung siapapun. Tapi kalau kalian merasa tersinggung ya udah gitu kan. Gitu. Makanya kalau di skripsi ya, saya sering lihat memang udah mulai banyak yang menggunakan pendekatan agile. Cuman pendekatan agile yang dipakai itu biasa agak-agak ngasal gitu loh. Kayak ya udah yang penting agile, kayak oh saya kan buatnya ngoding dulu, nanti untuk bikin UML-nya itu saya terakhir saya nyesuaiin sama codingan. Boleh nggak? Ya sebenarnya nggak boleh sih. Cuman itu yang dilakukan. Nah, banyak yang beranggapan bahwa karena dia melakukan itu, oh berarti ini agile nih pendekatannya gitu. Enggak, teman-teman. Agile tidak sebarbar itu. Ya, agile tetap ada aturannya. Salah satu aturan utamanya yaitu tadi, pastiin dulu Tuhannya sama atau enggak. Gitu. Kalau Tuhannya udah sama, maksudnya dengan Tuhan yang sama itu adalah kita sama-sama tahu panduannya, guidelines-nya, standarnya seperti apa. Kalau kita udah tahu cara kerjanya seperti apa, baru kita pakai, kita jalani. Gitu. Jangan kita belum tahu, langsung kita jalanin. Enggak, berantakan adanya. Yang ada nanti sakit hati kalian. Sakit hati karena pas sidang dibantai sama penguji maksudnya. Gitu ya. Itu. Sakit dong. Pernah nggak kalian ketemu penguji yang ngomong? Ah, oh, belum pernah ya? Belum ya? Saya kasih contoh aja, saya kasih contoh. Saya pernah nih lagi nguji kan, penguji yang satu nih. Dia lagi nguji aplikasi ini. Ini aplikasi yang kalian buat apa nih? Udah dijelasin bla 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 bla. Oh, ini mah tinggal pakai Excel aja bisa, ngapain bikin pakai aplikasi kalian tuh. Diomongin gitu coba. Tuh. Iya. Kenapa nggak pakai Excel aja gitu? Hah? Siapa pelaku? Nggak, saya pendengar. Nggak lah, saya nggak sekejam itu kok. Paling saya cuma nanya, ini kenapa pakai Scrum gitu? Emang kalian ada yang jadi Scrum Master di sini? Certified gitu. Emang kalian layak menggunakan Scrum gitu? Paling saya nanya gitu. Tapi nggak lah, nggak. Justru saya senang sebenarnya kalau ada yang pakai Agile gitu. Karena celahnya banyak untuk dibantai gitu kan. Gitu. Nah, itu makanya Agile kadang lebih susah di situ. Karena kecenderungan fleksibilitasnya yang terlalu tinggi, orang cenderung mengabaikan banyak hal-hal detailnya gitu. Itu yang harus diperhatikan. Jadi yang lebih bagus mana, tradisional atau agile? Nggak ada yang lebih bagus. Semuanya tergantung. Tergantung dengan tipe project apa yang mau kalian buat. Tergantung pendekatan kalian seperti apa. Kalau kalian memang orangnya senang yang sesuai aturan, nggak fleksibel, strict, pakai tradisional aja udah cukup. Gitu. Nggak harus dipaksain gitu. Misalnya kayak ya siapa Alpha gitu kan, orangnya itu sangat taat aturan gitu ya. Kelihatan kan dari orangnya sangat taat aturan gitu kan. Ya mungkin dia lebih senang semuanya harus sesuai prosedur gitu kan. Ya udah pakai tradisional aja. Kalau memang Alpha-nya lebih nyaman di tradisional, kenapa harus dipaksa ke agile gitu? Iya kan? Gitu. Lebih nyaman sama satu orang, kenapa harus maksain perasaannya ke orang lain gitu kan, Alpha kan? Tuh. Agile, kalau misalnya kalian mau pakai agile ya boleh, nggak masalah. Gitu. Kalian lebih senang yang fleksibel atau terutama customer-nya itu gampang di approach juga gitu. Ya udah kalian pakai agile, manfaatin itu. Gitu. Tapi kalau ternyata customer-nya susah di approach gitu atau petinggi-petinggi gitu, katakanlah rektor gitu ya, kan nggak mungkin kalian setiap hari ketemu rektor ya, kecuali kalau kalian anaknya rektor gitu ya, mungkin bisa setiap hari ketemu. Nah katakanlah customer-nya itu rektor, nggak mungkin dong kalian paksain pakai agile. Buset, berarti rektornya itu harus nyediain waktu tiap kali berapa lama untuk ketemu kalian gitu, itu kan susah gitu. Jadi itu boleh pakai yang tradisional aja gitu. Seperti itu. Itu untuk contoh penggunaannya. Oke? 5 menit udah lewat ya tadi ya. Selesaikan gitu. Oke? Ya paling itu aja yang bisa saya sampaikan terkait UTS. Harusnya sih dengan berdasarkan apa yang saya sampaikan dan kalau kalian pelajari materinya lagi, ya 100 sih di tangan ya. Harusnya ya. Kalau di kelas saya. Nggak tahu kalau di kelas kalian ya. Itu aja sih. Ya paling kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ditanyakan lagi aja, hubungin aja saya. Bisa dikontak dari mana? Silakan cari sendiri, gitu ya.
Paling itu aja dari saya. Thank you udah datang. Semoga sukses di UTS. Thank you semua. Oke. Baik, terima kasih Kak Kenny atas ilmunya hari ini. Terima kasih juga atas ketersediaannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini ya bisa berguna dan membantu untuk kelak UTS nanti. Ya, untuk ini sekian dari saya. Terima kasih ya banyak atas kehadirannya. PDM. Bagus kan PDM-nya? Testimoni nih kalau mau nanya nilai. Oh, kok Tanya dia aja. nyanyi kok. Nggak mau. Tian Mimi. Nggak bisa. Oh, pokoknya nilai software engineering. Maksudnya. Kalau bisa dengar sih dia. Pindah ke Bekasi. Dari Bekasi kan Bogor dekat Bekasi. Kenapa? Bekasi tidak sepintar Nah, tidak sepintar di sini. akhirnya kamu pakai softland. Enggak tahu cara pakainya gimana sih. Enggak muat kayaknya. Aku dulu ini. Aku dulu. Tapi kurang harus dilihat lagi. Ya.